Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen, Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Ketua KPK berharap apa yang diinformasikan oleh Mahfud MD memiliki data pendukung yang lengkap. Belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke Ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian, terus yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Pemirsa, seorang ayah kandung diduga mengalami depresi, tega menyandera 2 anak kandungnya di sebuah ruko di Pasar Rebo, Jakarta. Siapa? Keluarga siapa namanya? Identitasnya mana? Identitasnya Doni. Doni. Evakuasi korban penyanderaan ini berlangsung dramatis setelah negosiasi yang alot. Petugas Damkar Jakarta Timur dibantu instansi lain berhasil menyelamatkan 2 anak tersebut. Sementara itu, ayah kandung dibawa oleh Dinas Sosial. Pelaku nekat menyandera karena kerap mengalami halusinasi berat dan gangguan jiwa. Enggak, ayah nggak niat jahat, ayah baik, ya. Ayah baik, semuanya baik, ya. Anaknya selamat gimana? Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok.
Cuman kurung 1 hari itu dikasih makan sama warga, tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menerima gelar kehormatan adat Kaicil Kastela dari Kesultanan Ternate. Penganugerahan berlangsung khidmat di Kedaton Kesultanan Ternate, diawali prosesi adat tarian soya-soya dan ritual Joko Saha. Gelar Kaicil Kastela disematkan langsung oleh Sultan Hidayat, melambangkan penghormatan tertinggi bagi sosok yang dianggap membawa kemajuan dan keberkahan bagi masyarakat. Upacara adat ditutup dengan doa bersama dan ucapan selamat dari para bobato serta tamu undangan. Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi, menilai ada unsur politik di balik isu mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pangeran mempertanyakan mengapa baru sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan mempermasalahkan setelah Gibran menjabat sebagai wakil presiden. Sampai hari ini, sebuah fakta dikalahkan oleh sebuah narasi, kebenaran dikalahkan oleh sebuah kecepatan, dan realitas menjadi sebuah kompetisi yang lebih dulu siapa membangun persepsi. Ini penting untuk mengingatkan kita semua sebagai sebuah bangsa, karena jangan sampai di tengah berlimpahnya informasi kita justru gagal membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebatas sensasi. Kalau toh memang kebenaran yang dicari Bang Roy, kenapa tidak sedari awal persoalan ijazah ini dibahas atau diangkat ke permukaan publik ketika Mas Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Dalam konteks ini tentunya Bang Roy terkesan bersama teman-temannya tentu ini sangat politis sekali. Sebelumnya, pemirsa, pakar telematika Roy Suryo membongkar dugaan konspirasi KPU soal ijazah Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan KPU yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Polemik soal keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama sejumlah aktivis mencari kejelasan soal dokumen pendidikan Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan Komisi Pemilihan Umum yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dasar dari dugaan konspirasi tersebut terdapat pada Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya di pasal 18 ayat 3. Ia menilai pasal tersebut menjadi celah yang diduga sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa maju meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Menurut Roy, aturan tersebut menjadi bukti kuat adanya dugaan pemufakatan jahat antara KPU dan pihak tertentu untuk menutupi kekurangan administrasi pendidikan Gibran. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa memposisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 di ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Yang jelas begini, yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget.
Roy juga memastikan pihaknya akan terus menelusuri dugaan tersebut dan mendesak agar pemerintah khususnya Kemendikbudristek dan KPU membuka data secara transparan kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan.